Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Iwan Setiawan. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai penyintas COVID-19. Waktu pertama sekali saya kena, saya tidak merasa apa-apa. Pada hari itu, hari Rabu, saya bersama bos dan juga rekan, kita pergi keluar kota. Keadaan masih baik-baik saja pada waktu itu. Kita pergi sampai kita makan siang di kota tersebut. Setelah itu kita pulang lagi ke Bandung. Mendekatin asar, itu saya mulai merasa sakit kepala gitu. Terus saya izin sama Pak Bos, Pak Bos saya izin pulang. Saya bilang. Sampai di rumah itu sakitnya tuh makin sakit sekali gitu kepala gitu. Saya ngerasa sakit kepala biasa aja pada waktu itu. Terus saya bilang sama istri di rumah, Bun, kayaknya masuk angin nih, badan nggak enak, sakit kepala. Sore itu juga saya langsung dikerok sama istri saya, dikerok, badan merah semua katanya gitu. Terus saya minum tolak angin, terus saya langsung istirahat sampai ke malam. Pas di tengah malam kebangun gitu, badan makin panas. Akhirnya saya dikasih minum obat paracetamol biar bisa tidur katanya gitu. Belum ada kepikiran yang lain-lain pada waktu itu. Saya minum, terus tidur lagi, kebangun lagi. Terus kita periksa suhu badan. Pada waktu itu suhu sudah 37 derajat Celcius. Keesokan harinya begitu juga, badan masih terasa panas, makin sakit kepala gitu, luar biasa sakitnya. Diukur kembali, suhu udah mencapai 38 derajat. Terus kita tetap minum paracetamol. Belum kepikiran yang lain pada waktu itu. Kita anggap masih demam biasa aja sama sakit kepala. Sampai hari Sabtu di rumah istri juga kena. Maksudnya tuh dia merasa meriang badannya juga pada hari itu. Dia udah mulai ngenak flu kata dia bilang pada waktu itu. Sampai hari Minggu saya suhu badan saya karena udah berapa hari itu minum obat paracetamol terus, sudah lumayan enak badan saya hari itu. Pas hari Senin kita mau pergi ke dokter nih rencana pada waktu itu juga, karena istri udah mana nggak enak nih, udah kita mulai curiga hari itu. Hari Senin pagi setelah mandi pakai air panas, saya tidak merasain bau dan penciuman. Wah ini mah tanda nih kayaknya gitu. Kita berangkat ke rumah sakit. Sampai di sana bilang ketemu sama dokternya. Hari itu juga sama dokternya, Bapak istirahat aja di rumah sampai ada hasil dari kita. Tapi kelihatannya tanda-tandanya mirip Pak gitu. Baik, kita pulang ke rumah istirahat. Tetap kita minum obat paracetamol, istirahat, tapi makan sudah nggak ada rasa apa-apa lagi pada waktu itu juga. Maghrib dapat kabar dari rumah sakit tersebut, Pak ini udah ada hasilnya, kita lihat Bapak positif katanya kena COVID-19. Wah, kagetnya luar biasa pada waktu itu. Dua-dua lagi, gimana nggak panik gitu. Anak-anak gimana nih? Dilihat CT-nya 18. Istri saya juga begitu. Artinya dari hari Kamis sampai itu saya sangat menular. Saya tidak sadar itu udah menular di istri saya. Mungkin juga anak-anak saya pada waktu itu. Langsung habis maghrib, habis sholat, lapor RT buat kirim bukti hasil dari pemeriksaan swab. Pak RT langsung ngerespon, baik, nah gitu. Wow, sedikit panik benar pada waktu itu. Anak-anak gimana nih? Makan gimana nih pada waktu itu? Besok paginya, hari Selasa pagi, Pak RT ngetok rumah. Assalamualaikum, Pak Rudi. Kira ada apa nih? Ya Pak, ini kata Pak RT mengasih kotak gitu. Saya lihat isinya sembako. Hatur nuhun Pak RT, Pak Rudi jangan kemana-mana ya. Ini udah kita bikin laporan ke RW sama ke puskesmas, dia bilang pada waktu itu. Baik Pak, dia bilang. Dari dokter juga saya udah disarankan tidak boleh kemana-mana. Ya Pak. Esok harinya Pak RT datang lagi sama rombongannya, sama Pak RW. Saya pikir ada apa? Ternyata rumah kita disemprot luar biasa. RT 2, RW 9,
Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu. Cepat tanggap sekali. Kita disemprot dari atas ke bawah, depan tetangga juga, depan rumah, kiri kanan. Alhamdulillah. Katanya untuk preventif, Pak. Baik, saya bilang. Alhamdulillah ada perhatian yang luar biasa dari warga saya sekitar rumah saya, kompleks saya. Dari pemberitaan tersebut, ternyata warga sekitar jadi tahu kan. Saya pikir seperti apa tadinya itu. Nggak tahunya. Pada hari itu juga apa ya, sampai merinding nih, luar biasa sekali. Tetangga kiri kanan kirimin kita makanan. Waduh, luar biasa sekali. Ibu depan, tetangga kiri, tetangga depan rumah kirimin semua makanan. Begitu juga pada hari itu teman-teman, sahabat-sahabat kita juga mengirimi makanan dari pagi sampai ke malam. Luar biasa. Terima semua itu makanan. Wow, asalnya terharu sekali. Karena nggak menyangka. Karena pada waktu itu kita juga blank. Mau ngapain ini? Dikurung di rumah 14 hari. Makan seperti apa tadinya gitu kan. Ternyata luar biasa. Dari sahabat-sahabat, tetangga, rukun warga, rukun tetangga, semua mengirim makanan. Macam-macam semua. Terus besoknya datang obat dari rumah sakit. Kita dikirimin obat, beberapa macam obat untuk menghilangkan penyakit tersebut katanya itu. Kita ikutin, ada petunjuknya. Baik itu obat hisap, obat batuk, obat antivirusnya, antibiotiknya semua segala. Dari hari Senin tersebut itu kan rasa udah nggak ada, penciuman nggak ada, makan nggak enak semuanya. Kata orang makan, gimana rasanya nggak ada tuh. Banyak sekali makanan yang datang pada waktu itu. Tapi nggak bisa makan juga, nggak ada semangat untuk makan, tapi dipaksain. Bismillah, karena ini mungkinlah waktunya kita untuk introspeksi diri gitu. Mungkin kemarin makannya enak-enak terus gitu ya, sekarang diuji nih sama Allah gitu. Setelah kita dapat obat dari dokter itu untuk penyembuhan kita, itu macam-macam obat dari dokter tadi. Selama 6 hari itu kita nggak punya rasa, makan nggak bisa, masih bukan nggak bisa makan, nggak ada rasa gitu ya, penciumannya nggak ada. Tapi keluarga yang lain, istri saya udah mulai sembuh, anak-anak, adik kakaknya udah mulai sehat gitu. Waktu awalnya mereka flu, batuk dan demam juga gitu. Saya yang terasa sekali itu adalah batuknya tuh nggak hilang-hilang. Sampai beberapa hari sakit tuh, dada sama perut gitu. Sakitnya luar biasa, nahan batuknya itu ya. Terus obat terus kita minum. Sambil beberapa hari, setiap 2 hari kita selalu dicek sama perawatnya gitu. Gimana Pak kondisi ibu, anak semua. Luar biasa. Dari puskesmas juga begitu. Mereka selalu cek gimana kondisi kita pada hari itu. Apa masih koloni apa semua. Luar biasa. Dukungan warga sini sangat luar biasa sekali. Selain materi juga doa-doa dari mereka semua juga. Obat saya minum dulu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi selama seminggu itu seharian kita yang kita lakukan di rumah adalah setelah kita dipisah-pisah, akhirnya kita di rumah juga menggunakan masker nih sahabat semua. Jadi kita semua di mana-mana pakai masker. Kamar mandi juga giliran gitu pada waktu itu gitu kan. Jangan sampai walaupun kita udah merasa enak nih, kita nggak tahu nih apakah virusnya masih menular atau tidak gitu. Baik sahabat, begitu pengalaman saya sekeluarga dalam menghadapi COVID-19. Mungkin saya ingin mengasihkan sedikit saran buat mungkin yang baru kena atau lagi isoman nantinya gitu. Buat sahabat-sahabat yang kena COVID, pertama-tama satu yaitu jangan panik. Kita jangan panik. Kita harus cepat sadar gitu kan bahwa kita kena COVID. Kedua, lapor RT. Biar kita nanti dapat pengarahan dari Pak RT, biasanya walaupun lewat WA gitu kan. Ketiga, kalau kita udah ke dokter, kita ikutin saran-saran dokter atau perawat yang merawat kita pada waktu itu gitu. Ikutin petunjuknya dia, laporkan apa keluhan kita. Terus jangan lupa waktu di rumah kita juga harus makan yang bergizi. Telur misalnya gitu, itu bagus mengandung protein. Ikan, daging-dagingan luar biasa, ataupun buah-buahan.
Ini yang kelima nih, sangat penting. Karena jangan lupa, mungkin selama ini kita selalu ibadah nih. Ibadah kita kadang-kadang kita kalau di luar kan suka buru-buru, tergesa-gesa. Dengan adanya COVID, ini hikmahnya nih. Kita ibadah bisa konsentrasi, bisa lebih lama kita mencurahkan kepada Allah waktu kita sholat ya. Saya mengalaminya waktu saya diisolasi di kamar sendirian. Ngapain tadinya gitu? Dengan isolasi, ini saya pikir ya udah, saya ibadah, sholat. Ini waktu sholat kita bisa jadi lama. Yang biasanya kita suka buru-buru gitu. Sholat kita minta ampun. Ini tepat waktunya untuk muhasabah diri kita. Yang keenam, waktu yang tepat juga ini, family time. Jadi seharian kita kumpul sama keluarga, bercanda, bercerita, nonton TV, main game bareng-bareng gitu. Jadi meningkatkan imun kita juga semua gitu. Baik, buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semua, ini pesan saya semua. Mungkin kita suka lupa atau kita teledor. Saya waktu itu juga masa teledor gitu kan. Karena saya masih suka kumpul pada waktu itu atau kita menganggap sepele. Satu, pakai masker jangan lupa. Masker jangan dilepas. Itu harus dipakai terus. Atau diganti, dicuci, dibuang bila perlu yang kotor. Jangan lupa pakai masker. Kedua, cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Harus rajin cuci tangan. Mungkin kita sering lupa atau teledor. Tiga, jaga jarak. Jaga jarak bukannya jaga musuhan ya, artinya jaga jarak untuk dalam keadaan seperti sekarang ini, maksudnya tuh untuk kebaikan kita bersama gitu kan. Keempat, kurangi mobilisasi kita. Seperlunya aja. Kita ingin kemana, tujuannya apa, harus jelas. Karena itu untuk menghindari juga. Karena di luar sekarang dengan varian yang baru mungkin lebih ganas. Saya juga merasakan seperti itu. Cepat sekali dia menularnya. Keluarga saya, teman-teman saya juga kena akhirnya. Kelima, kita harus siap dengan keadaan new normal. Karena COVID ini tidak akan hilang. Dia akan ada terus selamanya bersama kita. Jadi seperti yang di atas tadi saya bilang, jaga jarak, cuci tangan, gunakan masker, semua harus kita lakukan sekarang. Itu menjadikan habit kita, kebiasaan kita. Sahabat, kita juga bisa berbicara sekarang dengan video call, menggunakan kisah cam, atau sekarang juga bisa dengan grup-grup ya, WA group, atau kisah cam kan bisa beramai-ramai gitu kan. Jadi banyak dengan kecanggihan teknologi sekarang kita bisa berkomunikasi, mau jarak jauh seperti apapun bisa. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RT 2 RW 9 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, lingkungan tempat saya tinggal. Begitu luar biasa dukungan mereka kepada keluarga kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman Bunda, terutama teman-teman anak-anak sekolah yang sangat baik sekali mengirim kita makanan, alat-alat apa yang bisa buat kesehatan kita. Juga buat teman-teman kantor saya, buat teman-teman permainan saya yang selalu memperhatikan. Jangan lupa juga bos saya juga luar biasa perhatiannya. Pada kesempatan ini saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Buat sahabat semua, jangan lupa jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita, dan jaga lingkungan kita dari COVID-19. Baik, terima kasih sahabat. Semoga kita bisa lagi ketemu di lain waktu. Salam.